Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sehat. Hari ini kita dapat menikmati makanan-makanan serta minuman. Dan hari ini kita dapat menikmati pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Oleh karena itu, jika kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat tersebut, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita itu dengan nikmat yang lain. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan, telah memberikan bimbingan sehingga kita mantap di dalam berislam. Pemirsa yang berbahagia, di dalam akhlak ada namanya akhlak tercela dan akhlak terpuji. Di antara akhlak tercela yang sering dilakukan dengan tidak terasa adalah riya. Riya itu pamer akan perbuatannya yang telah dilakukan, misalkan sholat dengan memanjang-manjangkan, bukan seperti kebiasaannya tapi ada tujuan pamer. Itu riya. Di dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, bahkan peringatan kepada orang yang sholat juga. Fawailul lil musholin, maka celaka bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu bisa celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka itu lalai di dalam sholat mereka. Sholat tetapi lalai, tidak memperhatikan waktu-waktunya, tidak memperhatikan adab-adabnya, sehingga tidak mendapatkan hikmah dari sholat itu. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kemaksiatan tetap jalan, istilah yang lain STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Karena apa? Lalai dalam sholat mereka. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu pamer. Jadi orang-orang yang berbuat pamer, melaksanakan atau melakukan suatu ibadah, kemudian ditampak-tampakkan, tujuannya pamer supaya dipuji, ini celaka juga. Diberi peringatan.
wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Dia punya barang, ada orang yang membutuhkan. Kelebihan yang dimiliki itu tidak dimanfaatkan untuk menolong orang lain. Dia amat bakhil, tidak mempunyai rasa simpati kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang menderita. Pemirsa yang berbahagia, malah orang yang pamer ini tergolong ciri-ciri orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142 sampai ayat 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat. Mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian itu iman dan kafir. Mereka tidak masuk kepada golongan orang-orang yang beriman dan tidak pula masuk kepada golongan orang-orang kafir. Siapa disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Masya Allah, peringatan bagi kita agar kita tidak seperti sifat-sifatnya orang munafik, yakni orang yang menipu Allah, orang yang sholatnya malas, orang yang sholatnya hanya pamer agar dipuji manusia. Termasuk kita juga tidak boleh mendengarkan amalan kita perdengarkan, kita umumkan supaya dianggap paling. Bukan hanya tahu tapi paling. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, an Jundub bin Abdillah qala, dari Jundub putra Abdullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama'a, siapa memperdengar-dengarkan amalnya,
sama Allahu bi. Allah akan memperdengarkan kejelekan amalnya. Wa mayyuru, dan siapa memperlihatkan amalnya, yura'ullahu bi, Allah akan memperlihatkan kejelekan amalnya. Nah, di situ jelas dilarang kita itu memperdengarkan amal kita dengan tujuan agar mendapat pujian dari manusia. Sekali lagi, kita dilarang memperdengarkan amal kita, utamanya dalam masalah ibadah, masalah infak, kalau tujuannya agar mendapat pujian manusia. Demikian juga dilarang kita beribadah, kita perlihatkan amal kita agar dipuji oleh manusia. Nah, mudah-mudahan kita semua terselamat dari sifat riya, sehingga amal kita hari demi hari lebih baik, dan kita selalu muhasabah, menghitung diri, tidak bangga, tetapi kita mohon kepada Allah agar diberikan peningkatan dalam beramal yang diridhoinya, dan kita mohon juga petunjuk dan perlindungan darinya. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan tentang larangan berbuat riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.